Yo minasan, welcome back to my channel. Video ini merupakan lanjutan dari videoku sebelumnya yang membahas novel Hyuga volume 5 atau kisah Hyuga lanjutan dari animenya. Di video kemarin, kita udah membahas bagaimana awal mula Oh Hinata masuk ke klub sastra klasik. Tapi karena alasan tertentu, Oh Hinata nggak jadi masuk klub sastra. Kira-kira apa alasannya? Untuk mengetahui itu, tentu saja dengan menyimak video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ke pembahasannya, aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Kalau udah, yuk kita mulai pembahasannya. Saat ini, Oreki udah menempuh sejauh 5,1 km Hoshikaya Cup. Medan yang harus dihadapi Oreki adalah turunnya yang sangat curam bagai Hyodorigo. Di saat Oreki harus berkonsentrasi dengan medan yang dia lalui, kata-kata Oh Hinata yang didengar oleh Mayaka terngiang-ngiang di kepala Oreki. Chitanda adalah orang yang seperti bodhisatwa. Kata-kata itu terus memenuhi isi kepala Oreki. Seperti bodhisatwa, kalimat itu harusnya bermakna positif, tapi entah mengapa, Oreki merasakan kesan dingin dari kata-kata yang diucapkan oleh Oh Hinata. Apakah hubungan Chitanda dan Oh Hinata begitu buruk? Oreki bertanya-tanya. Oreki jarang berbicara dengan Oh Hinata, jadi dia nggak begitu mengerti bagaimana hubungan antar Chitanda dan Oh Hinata. Tapi kejadian yang terjadi 27 hari yang lalu mungkin memiliki petunjuk mengenai misteri Oh Hinata. Pagi yang cerah di hari Sabtu, Oreki terbangun dari tidurnya. Karena hari ini libur, tadi malam Oreki begadang dengan membaca buku dan menonton TV. Dengan rasa malas yang menumpuk, Oreki menghempaskan dirinya ke sofa. Oreki awalnya mau baca buku yang dia bawa dari kamar, tapi ruangan gelap sehingga dia nggak jadi baca buku. Walaupun sebenarnya tinggal buka aja tirainya biar terang, tapi Oreki terlalu malas buat melakukannya. Alih-alih membuka tirai, Oreki lebih memilih untuk menyalakan lampu ruangan. Tombol untuk menyalakan lampunya ada pada Maneki Nako yang udah dimodifikasi oleh kakaknya, yaitu Tomoe. Ketika tangan dari Maneki Nako digerakkan, akan otomatis mengirimkan sinyal inframerah yang membuat lampu menyala. Jarak Maneki Nako tersebut dengan Oreki cukup jauh, sehingga dia menggunakan remote TV agar tangannya bisa menjangkau Maneki Nako itu. Kau ini, apa berniat jadi master kemalasan? Celuntuk Tomoe setelah melihat tingkah laku adiknya yang mageran total. Kau mau kopi? Tanya Tomoe melanjutkan. Meskipun menawarkan, tapi bukannya membuat, Tomoe malah meminta Oreki buat dibuatkan kopi. Karena Oreki juga udah terlanjur ingin minum kopi, akhirnya dia mau membuatkan kopi. Berkat kakaknya, usaha mager yang tadi Oreki coba lakukan menjadi sia-sia. Saat Oreki sedang menyeduh kopi, Tomoe menanyakan apakah demam yang diderita oleh Oreki udah sembuh atau belum. Sebulan yang lalu, karena kekurangan orang, Oreki membantu Chitanda dalam festival Hinamatsuri. Keesokan harinya setelah festival Hinamatsuri, Oreki jatuh sakit. Saat ini udah sebulan, jadi tentu saja demam Oreki udah sembuh. Setelah diseduhkan kopi, bukannya diminum, Tomoe malah masuk ke kamar. Dan setelah 30 menit, Tomoe kembali dengan penampilan yang udah berbeda. Ternyata Tomoe berniat buat pergi traveling. Tomoe juga meminta Oreki buat menjaga rumah minimal sampai pukul 2:30. Kalau nggak ada yang datang lebih dari itu, Oreki bebas mau pergi atau nggak setelahnya. Karena Oreki memang nggak punya rencana apapun, dia nggak masalah diminta menjaga rumah. Tapi Oreki meminta pada kakaknya buat dipilihkan oleh-oleh pas pulang nanti. Mendengar permintaan Oreki, Tomoe sambil mengikat tali sepatunya menjawab, bagaimana kalau lilin? Kau suka kan? Karena kakaknya menyinggung tentang lilin, di benaknya Oreki paham kalau kakaknya nggak melupakan hari ini yang merupakan hari ultahnya. Meskipun Oreki juga sadar kalau kakaknya nggak mungkin punya rencana buat ngerayain ultahnya. Setelah Tomoe pergi, Oreki berpikir kira-kira kenapa kakaknya meminta menjaga rumah sampai jam 2:30. Sebelumnya, Tomoe berpesan kalau nggak ada yang datang lebih dari 2:30, Oreki bebas mau pergi atau enggak. Jadi Oreki berpikir mungkin akan ada tamu. Rasanya aneh kalau Oreki terus berpikir buruk kepada kakaknya. Tapi firasat buruk nggak bisa dia singkirkan. Waktu pun jadi terasa lebih lambat karena Oreki selalu memperhatikan jam di dinding. Akhirnya, waktu menunjukkan pukul 2 lebih 5 menit. Ada seseorang yang membunyikan bel rumahnya. Ternyata ada seluruh anggota Kotenbu membawa makanan dan minuman. Karena udah datang, nggak mungkin kalau Oreki mengusirnya. Jadi, dia mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Ternyata tujuan mereka datang adalah untuk merayakan ulang tahun Oreki. Akhirnya Oreki jadi paham maksud perkataan kakaknya sebelum pergi keluar rumah. Kedatangan seluruh anggota Kotenbu membuat dirinya kaget. Kotenbu bisa dibilang bukan klub yang sangat dekat secara personal. Mereka memang pernah membuat antropologi bareng-bareng, tapi melakukan kegiatan perayaan ulang tahun semacam ini nggak pernah dilakukan sebelumnya. Ada hal yang membuat Oreki penasaran, kenapa mereka bisa tahu hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ternyata yang mencari tahu ulang tahun Oreki adalah Mayaka. Mayaka selalu sekelas dengan Oreki pas SD maupun SMP. Jadi tinggal mencari di album tahunan, nanti bakal ketahuan tanggal lahir seseorang secara detail. Sedangkan yang memiliki inisiatif untuk merayakan ulang tahun adalah Oh Hinata, anggota baru Kotenbu. Setelah mempersilahkan teman-temannya masuk,
Oreki pergi ke dapur untuk mempersiapkan piring, cangkir, serta beberapa alat yang dibutuhkan untuk menikmati makanan yang dibawa. Setelah kembali dari dapur, meja yang sebelumnya berantakan udah rapi. Hanya ada maneken Eko yang tersisa di atas meja tersebut. Perayaan sederhana dibuka dengan sepatah kata dari Citanda sebagai ketua dari Kotenbu. Lalu setelah itu, dipimpin oleh Citanda, mereka bersulang mengutukkan gelas. Selanjutnya mereka ngobrolin banyak hal. Dari obrolan tersebut diketahui kalau Satoshi belum pernah datang ke rumah Oreki, walaupun udah berteman sejak SMP. Di sela-sela obrolan, Oreki ingat kalau dia masih belum makan siang, karena dari tadi kepikiran perkataan kakaknya. Jadi Oreki berinisiatif menawarkan yang lainnya buat patungan membeli pizza. Mendengar saran Oreki, Satoshi berkata kalau dia sebelumnya juga berencana buat beli pizza, tapi dia mengurungkan niatnya buat beli pizza. Oreki bertanya kepada Satoshi, apa karena toko pizzanya tutup? Gak menjawab, Satoshi hanya mengalihkan pandangannya ke arah Mayaka, dan tanpa disuruh, Mayaka kemudian bilang kalau dia nggak suka makan pizza, karena nggak suka dengan bau dari kejunya. Oreki minta maaf karena dia nggak tahu apa yang Mayaka suka dan nggak suka. Mayaka nggak mempermasalahkannya. Dengan ciri khas judesnya, Mayaka bilang kalau dia bakalan lebih kaget seandainya Oreki tahu makanan apa yang dia suka dan yang nggak dia suka. Mendengar nggak banyak hal yang Oreki ketahui tentang Mayaka, Ohinata bertanya untuk memastikan, apakah Mayaka udah pernah berkunjung ke rumah Oreki atau belum. Mayaka menjawab, meskipun mereka satu sekolah sejak SD, tapi rumah mereka berjauhan, jadi Mayaka belum pernah berkunjung ke rumah Oreki. Jawaban Mayaka membuat misteri muncul di kepala Ohinata. Dia bertanya, kenapa mereka berempat nggak tersesat saat berkunjung ke rumah Oreki? Awalnya dia pikir udah ada yang pernah berkunjung, tapi mendengar jawaban Satoshi dan Mayaka, mereka bilang belum pernah datang sebelumnya. Karena tadi mereka datang atas petunjuk Satoshi, Satoshi mencoba menjelaskan kalau dia menghafal peta yang udah disiapkan oleh Citanda. Di dalam peta yang udah disiapkan, ada rumah Oreki yang diberi tanda X merah. Meskipun ribet, tapi Satoshi mampu membaca alamat Oreki dari peta yang diberikan oleh Citanda. Mendengar perkataan Satoshi, Mayaka jadi ingat kalau Citanda pernah datang ke rumah Oreki sekali. Mayaka menjelaskan kalau pada musim panas tahun lalu, Kotenbu diminta Erisu Senpai buat menonton film buatan klub mereka. Saat itu Oreki berusaha membolos, sehingga Citanda menjemput Oreki. Namun Citanda menjawab kalau saat itu dia nggak sampai datang ke rumah Oreki, karena saat itu Citanda tersesat. Jadi dia yang awalnya berusaha menjemput, malah dijemput oleh Oreki. Setelah dijemput, Oreki dan Citanda langsung pergi ke tempat yang dijanjikan Irisu tanpa mampir ke rumah Oreki terlebih dahulu. Ohinata menjadi semakin penasaran. Dia bertanya-tanya bagaimana cara Citanda tahu alamat rumah Oreki dan memberi tanda X merah pada peta yang dikasih ke Satoshi. Setelah berpikir sejenak, Ohinata mencoba menebak kalau Citanda tahu alamat Oreki karena kartu tahun baru yang diberikan Oreki. Biasanya ada alamat lengkap yang tertera dalam kartu tahun baru. Tapi Satoshi kemudian menyangkalnya. Satoshi bilang kalau Oreki bukan tipe orang yang repot-repot membuat kartu tahun baru. Setelah tebakan Ohinata disangkal, kali ini giliran Mayaka yang mencoba menjawab. Mayaka bilang kalau Citanda tahu dari buku album tahunan SMP Kaburaya. Di buku itu, tertulis alamat lengkap seluruh siswa. Jawaban Mayaka membuat Ohinata bingung. Kenapa Citanda bisa punya buku album tahunan SMP Kaburaya? Padahal kan, Citanda nggak satu sekolah dengan Oreki pas SMP. Citanda yang dari tadi hanya menyimak saja kali ini angkat suara. Dia bilang kalau memang dapat alamat Oreki dari buku tahunan SMP Kaburaya. Citanda memang nggak punya buku tahunan itu, tapi dia bertanya kepada teman masa SMP Oreki, yaitu Soda. Kebetulan keluarga Citanda punya hubungan bisnis dengan keluarga Soda, jadi Citanda bisa bertanya saat berkunjung ke rumah Soda. Jaringan luas yang dimiliki Citanda membuat Satoshi terkagum-kagum. Satoshi kemudian mencoba mengetes seberapa besar jaringan informasi yang dimiliki oleh Citanda. Satoshi bertanya kepada Citanda, apakah Citanda juga tahu rahasia yang dimiliki oleh Satoshi? Citanda menjawab kalau dia tahu rahasia Satoshi yang pernah bernyanyi di tempat siaran saat dikira mic-nya mati padahal masih menyala. Mayaka kemudian tertawa mengingat kejadian itu. Sementara itu, Satoshi hanya bungkam 1000 bahasa. Kejadian yang udah dia lupakan akhirnya teringat kembali. Sebenarnya Citanda tahu rahasia itu bukan dari Soda, melainkan dari Oreki. Di dalam hatinya, Oreki meminta maaf kepada Satoshi karena udah menceritakan rahasianya. Saat ngobrolin aib Satoshi, Oreki merasakan sesuatu yang janggal dari Ohinata. Oreki melihat Ohinata yang begitu terkejut sampai mulutnya menganga. Meskipun Oreki nggak tahu apa yang membuat Ohinata begitu terkejut, tapi yang jelas, ini merupakan hal yang janggal. Setelah tadi makan kudapan terlebih dahulu, akhirnya menu utama pesta ulang tahun tiba, yaitu sepotong kue. Sebelum memakan kue, mereka membersihkan terlebih dahulu piring dan gelas yang tadi digunakan. Oreki juga menyingkirkan maneken Eko yang dari tadi ada di meja. Tujuannya jelas, biar nggak ada yang menyadari kalau Citanda sebenarnya udah pernah datang ke rumah Oreki. Maneken Eko yang dibiarkan di meja merupakan bukti yang kuat kalau Citanda pernah datang ke rumah Oreki. Soalnya hanya orang yang pernah datang saja yang membiarkan maneken Eko itu tetap ada di meja, karena tahu kalau fungsinya buat nyalain lampu. Di awal udah aku jelaskan kalau Oreki pernah sakit setelah festival Hinamajori. Saat itu Citanda datang buat menjenguk Oreki.
Karena Oreki merasa gak enak kalau menemui Chitanda di kamar, maka dia memutuskan buat menemui Chitanda di ruang tamu. Karena ruang tamu saat itu gelap, Oreki menekan Manekineko buat menyalakan lampunya. Meskipun sekilas, Chitanda pastinya jadi tahu cara menyalakan lampu setelah melihatnya. Itulah alasan kenapa Manekineko itu harus segera disingkirkan oleh Oreki. Kalau nggak segera disingkirkan, sandiwara yang dari tadi dijalankan oleh Chitanda bakalan jadi sia-sia. Setelah memindahkan Manekineko, Oreki pergi ke dapur buat menyiapkan kopi. Chitanda juga datang untuk membereskan alat-alat tadi di tempat pencucian. Menyadari keberadaan Chitanda, Oreki bertanya kepada Chitanda kenapa nggak bilang aja kalau udah pernah datang ke rumah Oreki. Chitanda beralasan kalau kesempatannya buat berbicara, bilang begitu aja. Setelah ditanya, Chitanda balik bertanya kepada Oreki. Kenapa Oreki juga diam, dan jawaban Oreki sama seperti Chitanda. Begitulah yang terjadi saat perayaan ulang tahun Oreki. Di momen itu, ada clue untuk menebak alasan kenapa Oinata keluar. Tapi tentu, Oreki masih perlu clue yang lebih banyak lagi. Kembali lagi di Hoshikaya Cup. Saat ini, Oreki udah berada di titik 6,9 km. Di titik ini, Oreki kembali bertemu dengan Satoshi dan beberapa anggota seksi pekerjaan umum. Mereka berkumpul karena sebelumnya ada siswa yang kecelakaan. Entah beneran atau hanya pura-pura, yang jelas murid itu akhirnya dijemput oleh guru menggunakan mobil. Setelah sedikit mengobrol, Satoshi izin pergi karena masih banyak hal yang perlu diurus. Tapi sebelum pergi, Oreki menanyakan sesuatu kepadanya. Oreki bertanya, kalau dari luarnya seperti bodhisatwa, di dalamnya seperti apa? Satoshi menjawab, kalau di dalamnya sudah jelas adalah yaksa. Yaksa adalah sejenis makhluk dalam mitologi Hindu. Setelah ditinggalkan Satoshi, sambil berlari ringan, Oreki terus berusaha memikirkan misteri keluarnya Oinata. Oreki memikirkan makna perkataan Oinata yang didengar oleh Mayaka, yaitu Chitanda yang seperti bodhisatwa. Berdasarkan perumpamaan yang dikatakan oleh Satoshi tadi, kalau dari luarnya seperti bodhisatwa, dalamnya seperti yaksa, dengan kata lain Oni ataupun iblis. Yap, sampai sini dulu pembahasannya. Jangan lupa like and share videonya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih udah menonton. My name is T and bye.